Kemarin saya kasih lihat kan videonya kan. Kalau Kita bisa Marcel dari sini. beda, kalau yang melaporkan asosiasi dukun nggak bisa. Pak, oke, menarik ini. Bapak tahu, saya diam, selama 10 bulan saya diam. Bapak bayangkan dengan kasus seperti saya, yang delik absolutnya tidak terpenuhi. Dan ini bukan orang kaya, Pak. Ini orang susah, orang miskin, yang kebetulan aja viral, Pak. Saya punya duit, saya melaporkan dia nggak punya duit. Yang terjadi apa? Pasti akan ada restoratif justice. Tapi dia pasti akan tertekan dengan saya. Itu yang nanti saya jelaskan. Jeleknya 310 di situ. Nah, cara menghindarnya bagaimana itu ada tekniknya. Tanya Dokter Richard. Pak, saya pengen tanya nih, Pak. Karena ini kan saya nonton kasusnya kan, dan ini lagi viral banget kan, saya suka banget. Ini Marcel dilaporkan ke polisi, Pak, di Jatim. Ya, di Jatim dilaporkan, entah saya juga katanya dilaporkan di Polda mana ya, saya nggak tahu ya, oleh Polda Jaksel oleh Asosiasi Dukun Indonesia, Pak. Emang bisa, Pak, kena itu? Begini, saya menyampaikan dulu ya, hukum itu adalah senjata yang sangat mematikan. Dia sama seperti pistol ataupun pisau. Saya contohkan pisau aja sederhana. Pisau itu diciptakan untuk kita gampang untuk potong sayur, potong daging, digunakan keperluan kita. Tetapi ketika berada di tangan yang salah, umpamanya saya bisa pakai untuk menodong Dr. Richard Lee untuk menyerahkan uang. Ketika saya jengkel dengan dokter, saya bisa pakai untuk membunuh dokter. Akhirnya dengan alat yang sama bisa sangat berguna, tapi juga bisa sangat berbahaya. Hukum itu diciptakan dalam rangka untuk melindungi masyarakat. Bukan melindungi sebenarnya. Membuat setiap masyarakat menjadi aman dan nyaman. Ketika mereka berada di lingkup privat maupun lingkup publik. Bayangkan kalau tidak ada hukum, ambil handphone ini dianggap pencurian atau perampokan. Dr. Richard Lee tidak bisa tidur nyaman di rumah, pasti dipagari semua. Karena orang yang kuat akan masuk ke dalam rumah. Jadi hukum itu sebenarnya untuk menata ketertiban di dalam masyarakat. Membuat kita hidup itu jadi lebih nyaman. Menjadi lebih nyaman. Lebih tenang. Lebih tenang, lebih damai, dan lain sebagainya. Sama seperti pisau. Karena aturannya jelas. Betul. Sama seperti pisau. Makanya timbullah kesepakatan dalam masyarakat, ini harus dikelola oleh sebuah institusi yang dipilih bersama. Dalam hal ini ditunjuklah negara. Negara menunjuk institusinya penegak hukum, salah satunya adalah Polisi Negara Republik Indonesia. Makanya fungsinya dia adalah melindungi, mengayomi, dan melayani setiap masyarakat yang ada. Fungsi daripada polisi. Nah, bayangkan ketika dia sudah diberikan kekuasaan untuk memakai sebuah aturan, kemudian dia memakai itu, bisa untuk mencelakakan orang lain, merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka dibuat aturan-aturan supaya anggota kepolisian ini tidak bermain di dalam melakukan hukum. Aturan pertama ada di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Itu mengatur tentang bagaimana polisi melakukan sebuah proses ketika ada laporan, kemudian mencari alat-alat bukti dan lain sebagainya. Ada SOP-nya lah ya. Ada SOP-nya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tidak boleh dilanggar. Untuk mengurangi kesalahan. Betul. Agar tidak dapat kemudian dipakai oleh orang untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain. Jadi hukum ini kadang dipakai oleh, umpamanya Dr. Richard Lee dengan lawannya sama-sama memakai hukum ini untuk saling menghancurkan, menjatuhkan, mendapatkan sesuatu, dan lain sebagainya. Maka ada aturan-aturan yang dibuat. Supaya kita dapat tetap tertib dan hidup secara nyaman di rumah Indonesia. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan media sosial. Untuk aman. Balik ke kasus ini, Pak. Ya. Dan tapi buktinya dilaporkan, Pak. Tergantung laporannya apa dulu, dokter. Karena begini, setiap laporan itu oleh semua masyarakat Indonesia diperbolehkan. Tetapi kalau laporan itu tidak benar atau bohong, menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak terbukti, maka orang tersebut dapat melaporkan balik si pelapor dengan pasal 318. Hanya dengan laporan saja? Dengan laporan saja. Contohnya kayak gini, saya melaporkan Bapak menipu. Lalu saya laporan saya ditolak polisi, Bapak bisa melapor balik? Bukan masalah ditolak, tetapi buktinya tidak ada, berbeda loh ya. Saya ngelaporin, LP-nya saya sudah dapat, kayak gini punya, LP dapat, tapi nggak naik ke sidik. Maka Bapak bisa ngelaporin balik? Bisa melaporkan, selama ternyata bahwa yang Bapak laporkan itu adalah tidak benar atau bohong. Bukan tidak tepat? Bukan tidak tepat. Jadi, untuk melaporkan kan kita harus punya alat bukti. Makanya ketika saya datang di SPKT, baik itu di Polres, baik itu di Polda, baik itu di Mabes Polri, itu harus disertai oleh bukti. Alat bukti pertama. Kalau alat buktinya itu kurang dari 2, mereka biasanya nolak. Kalau sudah ada 2, polisi akan menanyakan yang aslinya ada tidak. Kalau tidak ada yang asli, maka bentuknya pengaduan. Kalau ada aslinya, bentuknya laporan polisi. Karena kalau sudah berbentuk LP, itu penghentiannya itu harus melalui SP3. Kalau dalam bentuk LP, pemberhentiannya harus dalam bentuk SP3? Harus dalam bentuk SP3. Ini kan sudah dalam bentuk LP, Pak, keluar. Jadi Marcel dan saya ini sudah dilaporkan dalam bentuk LP. Pertanyaannya, masukkah unsur pidana dulu deh? Biasanya kadang ya, yang jadi repot itu makanya banyak masyarakat sekarang itu yang menginginkan Mabes Polri itu dibubarkan. Kenapa, Pak? Karena mereka selalu menerimanya langsung LP. Tidak meninjau dulu perkaranya benar ataukah tidak. Alat buktinya apa saja. Semua yang disampaikan itu langsung diterima tanpa penyaringan. Padahal Perkap nomor 6 tentang
penyelidikan tindak pidana itu sudah diatur secara rinci. Supaya mereka ketika menerima sebuah pengaduan, bukti-buktinya harus jelas terlebih dahulu. Bisa ataukah tidak. Maka di dalam setiap kita membuat LP, itu ada gelar perkara khusus. Yang dilakukan pada saat kita datang melaporkan. Gelar perkara itu adalah mereka yang pada saat itu bertugas di SPKT, kemudian mereka akan panggil propam, mereka akan panggil provos, kemudian mereka akan panggil penyidik-penyidik yang ada di situ juga bersama-sama, kemudian kita gelar. Anda mau laporan tentang apa? Umpamanya pasal 27 ayat 3, tentang apa? Pencemaran nama baik. Masuk nggak deliknya? Deliknya masuk tidak, alat buktinya apa? Nanti di situ kemudian ditentukan, oh ini bisa. Ada yang, oh ini tidak bisa. Kalau mereka sudah menyatakan ini bisa, baru dibuatkanlah LP. Oh, seperti itu. Ya, jadi tidak asal. Nah, sekarang itu kan kebanyakan kan, ini juga yang perlu diperbaharui di kepolisian. Kebanyakan kita datang, kalau sudah orang terkenal, punya kenalan, langsung aja disuruh buat ya LP, gitu, langsung dibuat. Asal-asalan. Padahal belum tentu perkara tersebut, alat-alat buktinya terpenuhi. Kalau jadi LP kayak gitu, ngabisin duit negara nggak sih, Pak? Habisin, karena penyidik ketika melakukan tugasnya, itu ada anggarannya. Berarti keluar anggaran kan untuk hanya mengatasi kasus tersebut, betul. dan juga paling nggak rugi waktu juga. Ya, tenaga kerja, waktu. Betul. Hanya biasanya di sini kalau sudah punya kenalan kan beda. Dr. Richard Lee juga pasti mengalami. Enggak, saya jujur ya saya bilang, saya buat LP untuk beberapa orang ya. Saya ngerasa buat LP nggak semudah itu loh. Iya, tidak mudah. Tidak mudah. Kemarin saya datang ke Mabes Polri dan dilayani dengan baik. Ya. Sulit. Sulit. Bukan sulit itu bukan maksudnya sulit ya. Perlu konsultasi dulu, ya, dilihat benar-benar ada unsur atau enggak. Betul. Setelah ada unsur, ada tempat konsultasinya kayak gitu ya. Setelah konsultasi dikasih tahu nanti, oh ini masuk nih di pasal ini nggak bisa masuk nih di pasal ini, belum mencukupi nih. Betul. Baru habis itu kita dibuatkan LP. Betul. Jadi dikonsultasikan terlebih dahulu, baru bisa jadi LP. Ya. Yang saya bingung adalah, ini yang saya nggak masuk di logika saya. Kita masuk ke detail, Pak. Marcel membongkar trik si Udin. Ya. Terus dilaporin oleh Kang Udin, pencemaran nama baik. Deliknya ada di mana? Begini, kalau kita pakai pasal 27 ayat 3, itu deliknya itu siapa yang mentransmisikan, mendistribusikan, ataupun membuat akses, sehingga sebuah informasi yang bersifat elektronik, itu dapat dilihat oleh semua publik. Oke. Jadi ini bukan orang yang melakukan, tapi orang yang mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat akses supaya publik itu bisa melihat ada dugaan pencemaran nama baik. Itu pasal 27 ayat 3. Oke. Oleh karena itulah, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan rujukan dengan putusannya nomor 50 tahun 2008. Di sana dikatakan rujukan pasal 27 ayat 3 itu adalah pasal 310 sama 311. Oke. KUH pidana. Di 310 itu cukup ya begini, saya tidak perlu menyampaikan Dr. Richard Lee benar ataukah tidak. Tidak perlu. Saya cukup mengangkat namanya Dr. Richard Lee, saya bilang itu kalau buat bedaknya itu dipakai mukanya hancur gitu. Ini contoh aja loh ya, jangan saya digugat ya. Maka tidak perlu dengan pembuktian dan tidak perlu untuk menuduh, itu pasal 310-nya sudah masuk. Ancamannya 9 bulan. Bagi saya yang ngomong, bukan orang yang mentransmisikan. Jadi kalau kita berbicara jadi dipisah ini ya? Dipisah. Jadi kalau orang yang berbicara tentang pencemaran nama baik, itu dia kenanya di pasal 310. Kalau kayak gitu, kalau saya pengen aman, yang upload semuanya admin aja, Pak. Iya, nah di 310 itu ada lagi kriterianya. Paling nggak sejelek-jeleknya saya dipenjara cuma 9 bulan. Betul. Gitu, Pak? Iya. Masuknya itu 9 bulan. Tetapi, nah ini, di ayat 3 pasal 310 dikatakan, kalau yang disampaikan itu dalam rangka kepentingan umum. Umpamanya Dr. Richard Lee yang ngomong tentang skincare, skincare itu yang menghancurkan muka. Atau untuk membela kepentingan pribadi, itu tidak bisa dipidana. Itu tidak bisa dipidana? Tidak bisa. Kalau untuk kepentingan umum? Untuk kepentingan umum dan untuk melakukan pembelaan diri, itu tidak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana? Ya, jadi tadi kan 9 bulan tuh. Ya, tidak bisa dipidana. Kalau di ayat 2-nya itu yang sudah dipakai di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Jadi dulunya sebelum ada Undang-Undang ITE, kalau ini disiarkan melalui radio, disiarkan melalui tulisan, dan lain sebagainya, itu kena yang ayat 2, ancamannya 1 tahun 4 bulan. Oke, tapi kan nggak seindah itu, Pak. Karena Bapak bilang, Bapak dengar nggak konferensi pers saya kemarin? Ya. Saya ada bikin sayembara, saya akan putar video, Bapak sudah dengar? Atau saya putar ulang? Sudah lihat. Pertanyaan saya, satu, itu untuk kepentingan masyarakat luas. Ya. Saya kan memberikan saran, Pak, kepada Karput, kepada selebgram, dan kepada artis. Ya, Pak ya? Ditambah lagi, satu lagi, kalimat saya bagus banget tuh, hati-hati. Kalau iya, tolong deh, seperti itu punya. Dan itu untuk masyarakat luas kepentingannya, bukan untuk satu orang dan bukan untuk memojokkan satu orang. Satu. Yang kedua, saya melakukan evaluasi yang mendalam, seperti di SKB 3 Menteri. Ya, ada evaluasi yang mendalam, pendapat dan juga kenyataan dan fakta. Saya juga melakukan evaluasi yang mendalam. Saya sudah mereview 3 kali skincare itu sejak tahun 2019.
Belum lagi kenyataannya memang menurut hasil lab, hasilnya adalah hidroquinone 5,7%. Tapi pertanyaannya, tetap berlanjut kasusnya. Itu sebenarnya tidak bisa. Makanya kalau Pak Dr. Richard Lee mau untuk membuat kasusnya tidak berlanjut, itu meminta gelar perkara khusus. Sejujurnya sudah, Pak? Sudah dilakukan gelar? Sudah. Di Mabes Polri? Sudah. Hasil gelarnya seperti apa? Saya masih ingat pada saat gelar, saya ada di sana. Dan saya senang, kenapa? Karena ahli pidananya pada waktu itu mengangkat kertas terus dia bilang, kalau ada hasil lab, ini bukan pidana. Kalau tidak ada hasil lab, ini bisa pidana. Saya senang karena ada hasil lab saya. Tapi pada kenyataannya, keluar dari sana, tetap berlanjut kasusnya. Setahu saya kasusnya beda ya. Mungkin bukan masalah pencemaran nama baik, tapi yang menutup illegal access? Iya, illegal access. Tidak, Pak. Oh, bukan ya, yang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Karena surat itu sudah dikirimkan. Yang mengirimkan itu adalah dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada MOU ya, tahun 2021, khusus pasal 27 ayat 3, pasal 27 keseluruhan, pasal 28, pasal 29, dan pasal 30. Itu MOU yang dibuat antara Menteri Komunikasi Informatika, Jaksa Agung, dan Polisi. Itu kemudian dikirimkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Ketua Mahkamah Agung. Saya paham banget, Pak. Saya ini seorang dokter, Pak. Tapi karena kasus hukum kayak gini punya, saya hampir dapat gelar MH, saya, Pak. Gara-gara seperti itu, Pak. Itu dikirimkan supaya nanti hakim-hakim itu paham ketika mereka bersidang. Karena begini, kebanyakan itu mereka pura-pura buta dan tuli di proses pra-adjudikasi. Kita hanya dibuka ruang untuk pra-peradilan terhadap alat-alat bukti yang kurang dari 2. Kita tidak pernah dibuka ruang untuk pra-peradilan bagaimana alat-alat bukti itu sah ataukah tidak ketika mereka mendapatkan. Dan apakah alat-alat bukti ini benar-benar mampu untuk menerjemahkan bahwa dia telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, makanya sebenarnya ada petunjuk jelas di pasal 27 ayat 3. Salah satunya seperti tadi. Kalau dilakukan evaluasi, kemudian berupa pendapat, maka itu tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Betul, Pak. Tapi kan pada kenyataannya berbeda. Tapi kan dan makanya kayak gini, wah, menurut saya ini tidak layak untuk dilanjutkan. Bukan hanya untuk ke pengadilan, mohon maaf, Pak. Karena kalau misalnya ini ke pengadilan, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali kalau ada instansi-instansi terkait yang tersinggung. Ini menghabiskan biaya, ini menghabiskan waktu, ini menghabiskan dana untuk sesuatu hal yang tidak pantas untuk naik. Betul. Kalau ada yang bilang, biarin aja pengadilan yang memutuskan. Nggak bisa seperti itu, Pak. Emang lu pikir duit gue nggak ada kayak gitu punya, ada terus duit gue kayak gitu punya. Kita datang ke pengadilan itu harus datang loh. Kita harus datang ke saksi ahli loh, harus datang ke ini loh. Untuk apa? Kalau memang kasus tersebut tidak pantas naik. Betul, Pak? Betul. Oke. Ini kasus ini menjadi menarik ketika Marcel duduk di sini. Dan Marcel dengan sangat percaya dirinya, dia berkata bahwa ini nggak masuk delik, dia bilang. Lalu saya bilang dengan dia, Marcel, kamu jangan terlalu pede, saya bilang. Hukum di Indonesia itu tidak 1+1 sama dengan 2, saya bilang. Oh iya, nggak masuk. Katanya. Pada kenyataannya, contohnya kasus saya. Terang benderang. Jelas. Kemarin saya kasih lihat kan videonya kan. Kalau Marcel beda. Kalau yang melaporkan asosiasi dukun tidak bisa. Pak, oke, menarik ini. Bapak bilang kalau asosiasi dukun tidak bisa. Boleh tadi kertas tadi ya. Ada sebuah kasus di Surabaya, Pak. Ini ada suatu klinik kecantikan yang melaporkan pasiennya curhat gara-gara dia pakai skincare, dia wajahnya hancur. Gara-gara pakai skincare-nya pokoknya wajahnya menjadi hancur, dia curhat, dan ini P21 masuk ke pengadilan. Badan loh, Pak, ini. Bukan perorangan. Sedangkan kan pencemaran nama baiknya adalah perorangan nih. Perorangan. Ya, kebetulan tadi pagi juga orang Kominfo juga datang ke sini. Tidak bisa institusi. Iya. Nih, Pak. 5 fakta kasus Stella di kasus pencemaran nama baik klinik kecantikan kini bebas. Tapi harus sampai di pengadilan. Dan bayangkan kalau ini tidak viral, Pak. Dan ini bukan orang kaya, Pak. Ini orang susah, orang miskin yang kebetulan aja viral, Pak. Padahal kalau kita bedah dari kasusnya, apakah ini masuk ke pencemaran nama baik? Tidak masuk. Harusnya tidak. Ya, karena juklak-juklisnya sudah dikasih dan itu ditandatangani bersama dengan Kapolri. Itulah maka pembenahan di kepolisian harus segera dilakukan. Kenapa? Supaya mereka benar-benar paham. Itu yang tanda tangani adalah Kapolri loh. Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan Menteri Informatika dan Komunikasi mewakili pemerintah. Jadi pemerintah dengan aparatur penegak hukum sepakat untuk menjalankan juklak-juklis. Makanya saya ngomong tadi, hukum itu akan sangat mematikan kalau tidak ada juklak-juklisnya. Ini sebenarnya masuk atau tidak? Ini boleh atau tidak? Di sana dikatakan dengan tegas ya, di dalam salah satu poin, itu bahwa korban itu harus pribadi. Individu manusia, orang pribadi. Absolut. Kalau institusi dan lain sebagainya, tidak bisa. Dan Bapak tahu siapa yang melaporkan saya? Saya tidak tahu. Bukan Kartika Putri.
LP saya itu menggunakan nama Aditya Dwi Putra yang merupakan kuasa hukum dari Kartika Putri. Dari panggilan pertama, panggilan kedua, naik sidik panggilan pertama, penyitaan, semuanya atas nama Aditya Dwi Putra. Tidak bisa. Kalau itu sudah tidak. Secara formilnya sudah tidak sah. Tapi itu nanti tidak bisa dilakukan upaya melalui proses pra-peradilan. Dilakukannya melalui proses eksepsi. Ketika sudah mulai sidang, itulah repotnya. Biayanya sudah habis dulu banyak. Masalahnya di situ. Sedangkan nanti kalau ternyata sudah diterima jaksa, sudah disidangkan, maka polisi itu tidak dapat dituntut. Dalam arti dia tidak mendapatkan umpamanya pangkatnya turun dan lain sebagainya. Yang nanti kena sanksi itu biasanya jaksa. Ketika vonisnya bebas. Makanya saya berjuang, Pak. Bapak tahu, saya diam, selama 10 bulan saya diam. Bapak bayangkan dengan kasus seperti saya, yang delik absolutnya tidak terpenuhi. Ya. Penyitaannya juga pada waktu itu saya masih menjadi saksi, bukan menjadi tersangka loh Pak. Sekarang sudah tersangka? Sekarang sudah tersangka. Okay. Makanya kemarin sampai saya teriak-teriak, saya bilang saya bangga jadi tersangka, saya bilang. Tersangka 27 ayat 3? Iya, saya bangga Pak. Saya bangga jadi tersangka. Karena saya tersangka bukan korupsi, saya tersangka nggak nipu, saya tersangka ngebantuin orang lain. Nah, ketika jadi tersangka sudah minta gelar perkara khusus belum? Sudah Pak. Sudah dilakukan? Sudah. Di Mabes Polri? Sudah. Hasilnya? Ya, tapi saya bilang tadi. Karena nanti begini, Pak Dr. Richard Lee, saya biasanya mengajukan gelar perkara khusus. Nanti setelah kita gelar itu mungkin sekitar 3 atau 4 bulan kemudian turun. Biasanya kalau di dalam hasil gelar itu kan kita tidak tahu nih, kalau kita yang mohon. Nanti hasilnya itu rujukan dari peserta gelar itu diberikan kepada penyidik. Kalau di situ diperintahkan perkara dihentikan, dihentikan. Iya. Nah rujukannya apa? I don't know, tapi yang jelas masih dilanjutkan sampai iya. sekarang. Jadi nunggu aja. Kadangkala kalau gelarnya itu benar ya, penyampaiannya secara detail, ada rumusan hukum-hukumnya. Kita sampaikan semuanya, jadi delik absolutnya kita sampaikan. Ya, saya sampaikan dong, panggilan pertama yang panggilannya saya masih punya kok, panggilannya Aditya Dwi Putra, panggilannya. Ya, karena pelapor itu jelas-jelas di dalam MOU yang dibuat oleh 2 aparatur hukum tadi dan pemerintah melalui menteri itu dikategorikan dengan jelas bahwa pelapor itu absolut harus korban, kecuali anak di bawah umur atau perwalian. Oke. Kemudian yang poin berikutnya disebutkan bahwa yang bisa melapor itu adalah orang, perorangan, individu sebagai korban. Tidak bisa institusi, tidak bisa asosiasi, tidak bisa profesi. Jadi nggak bisa dong? Nggak bisa. Oke. Apalagi ini yang laporin saya, asosiasi dukunnya yang laporin saya, jindannya sendiri juga merasa bahwa dia tidak pernah melaporkan saya. Itu sama juga, nggak bisa itu. Itu nggak bisa, secara hukum nggak bisa. Nah saya tidak tahu. Lawyer yang mendampingi Pak Dr. Richard Lee menyampaikan apa? Karena saya belum dapat panggilan Pak. Jadi kita tenang aja. Cuma ini menjadi lawaan aja untuk kita semuanya Pak. Kan lawaannya ketika ini kan kasusnya viral Pak. Kan ketika saya duduk di sini, Jindan duduk di sini, pengacaranya duduk di sini. Lalu kan itu kan podcast apa adanya kita mengalir Pak. Ya, kayak gitu. Kan saya nanya, kamu apa profesinya? Oke, ini. Oke, kamu bisanya apa aja? Aku bisa ngeramal, aku bisa tusuk jarum. Oh iya, kalau bisa tusuk jarum, kamu berani nggak pakai avokat? Terus kan dia nantang, ya kan? Kalau jikalau kata, kalau misalnya dia bilang kayak gitu kan, kalau misalnya jarum ini nggak tembus, dokter mau kasih apa? Terus kan itu kan yang app, itu kan yang viral kan? Terus saya bilang, kalau jarum nggak tembus, saya kasih iPhone. Saya bilang kan? Itu kan terjadi spontan. Apakah ada kata-kata merendahkan di sana? Kan nggak ada. Itu kan obrolan aja. Tapi kan ternyata viral. Kita kan nggak bisa tebak Pak. Kalau misalnya video ini akan jadi viral, kan kita nggak ada yang tahu, Pak. Bagian detik keberapa yang viral ini kita we never know, Pak. Ternyata itu yang viral, dan ternyata itu menyakiti hatinya beliau, merendahkan beliau. Mungkin gara-gara itu ya, dibully lah kasar ngomong kayak gitu. Apakah itu bisa melaporkan pencemaran nama baik akibat perbuatan kita sendiri? Tidak bisa kalau itu. Saya nonton videonya, saya tahu betul di sana tidak ada. Pencemaran nama baik tidak ada, ujaran kebencian juga tidak ada. Jadi kan dilaporkan 2, 27 ayat 3 sampai 28 ayat 2 kalau saya tidak salah itu. Dua-duanya tidak masuk kategorinya. Makanya saya ketawa Pak sebenarnya. Sejujurnya saya ketawa ya, saya lihat gitu. Cuma kok bisa jadi LP-nya ini jadi masalah. Saya tidak tahu ada kesalahan apa di bagian piket yang membuatkan atau menerima hal tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Karena harusnya itu polisi yang ditugaskan di piket itu juga menyadari loh. Kalau nanti pengaduannya palsu, dia terancam dengan pasal 317. Kalau itu berbuat laporannya palsu, diancamnya pasal 318. Ancamannya tinggi loh, 4 tahun. Oh ya, jadi kalau misalnya kayak gini saya dilaporin ini. Ya dengan tuduhan yang kayak tadi lah ya. Kayak tadi dia ngomong pencemaran nama baik, dan juga tadi tadi dia bilang ya, pencemaran nama baik kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah jadi LP nih Pak, tapi SP3 atau saya belum sempat dipanggil sudah SP3 kayak gitu saya bisa laporin balik? Bisa melaporkan balik. Atas apa nih Pak? Atas dasar dugaan laporan palsu, tergantung SP3-nya kenapa. Jadi SP3 itu kan banyak alasannya. Bisa saja alasannya karena ini kasus perdata, ini kurang alat bukti, atau ini ternyata tidak terbukti sama sekali karena ini adalah keterangan bohong. Contoh yang dilakukan oleh istrinya
Pak Ferdi Sambo. Itu dianggap tidak ada bukti sama sekali bahwa terjadi pelecehan seksual. Maka sebenarnya pihak daripada si terlapor atau korban ini, orang tuanya dapat melaporkan balik dengan 318 kalau itu bentuknya LP. Terhadap Ibu PC. Jadi bisa kita laporkan bisa balik, laporkan balik, tergantung. Tapi kalau ternyata hasil SP3 itu dikatakan dengan jelas bahwa di situ adalah dihentikan karena ini adalah perdata, tidak bisa dilaporkan balik. Kalau ini kurang alat bukti, itu juga tidak dapat dilaporkan balik. Tapi kalau ini terbukti tidak ada alat buktinya, bisa langsung dilaporkan balik. Kalau tidak ada alat bukti? Tidak ada alat buktinya. Baik melalui SP2HP, kalau itu prosesnya itu masih proses penyelidikan, ataupun kalau melalui SP3 berarti prosesnya sudah penyidikan. Oke guys, bagi kalian semua di luar sana, bagi kalian semua yang ngerasain diri seperti saya, kalian boleh ya minta tolong dengan Pak Joseph ini ya. Nanti kalau misalnya, ini seperti saya ini nggak banyak loh Pak. Bayangin Pak, saya yang pengusaha yang ada duit aja bisa seperti ini Pak. Mungkin saja salah jalan. Banyak yang tidak paham loh Pak Dokter, mohon maaf. Banyak sekali pengacara hebat yang tidak paham mengenai prosedur. Oh ya, itu benar Pak. Jadi mereka tidak mengerti gitu loh. Kalau kita di rumah, ruang makan dipakai tidur nggak pantas. Itu jelas Pak. Ya. Kalau Bapak tanya dengan saya, Dr. Richard, kok bisa sih kasusmu sampai detik sekarang? Menurut saya bukan hanya kesalahannya ini termasuk kesalahan pengacara saya yang lama Pak. Bisa jadi, saya nggak paham kalau itu. Ya. Bapak tahu pengacara saya yang lama? Tahu lah saya. Ya. Pengacara saya yang viral yang lama yang katanya diduga ijazah palsu itu. Saya juga ngerasa ini ya salah satu ya ketidakmampuan beliau bekerja juga, makanya sampai semrawut ini. Padahal sebenarnya kalau kita telaah kan sebenarnya fundamental sekali apa yang di kasus ini. Contohnya kayak deliknya saja sudah absolut kayak gitu punya kan. Belum lagi menurut Kominfo, story itu tidak dapat mencemarkan nama baik. Instastory tidak dapat mencemarkan nama baik karena Instastory itu berjangka waktunya dan butuh diklik. Sehingga kan kita jadi bingung. Ini sebenarnya itu belum ngomong ke konteks ini Pak. Belum ngomong ke apa yang di ngomongin ini. Baru ngomong delik absolut sama satu lagi Instastory-nya. Betul. Itu aja sebenarnya nggak bisa masuk kan harusnya kan. Tapi kalau bisa berkembang seperti sekarang, nah ini kan menjadi keanehan. Nah nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Saya kebetulan punya media sosial Pak. Saya kebetulan punya uang, saya bisa berjuang. Saya bisa hire pengacara, saya bisa tambah, nggak suka lagi pengacara, saya bisa tambah lagi pengacara saya. Tapi kan yang di luar sana belum tentu seperti saya Pak. Tapi rakyat kecil jarang untuk kena pencemaran nama baik. Biasanya kalau ada yang kena, 1-2 juga, itu kemudian mereka melakukan restoratif justice. Karena masyarakat kecil banyak yang tidak mengerti tentang undang-undang. Makanya di dalam sistem hidup kita, kalau Anda tidak tahu undang-undang, itu adalah malapetaka. Makanya tolong hati-hati di dalam hidup supaya jangan sampai menyinggung orang lain. Berarti kita mau nggak mau masyarakat Indonesia ini sedikit atau banyak kita harus belajar tentang harus mengerti tentang undang-undang. Oleh karena itu Rumah Pancasila itu hadir. Jadi di TikToknya Rumah Pancasila itu kita kasih aturan-aturan sederhana tentang kita hidup baik di media sosial maupun di jalan, di tempat-tempat publik. Supaya jangan sampai kemudian kita terkena dampak pidana karena ketidaktahuan atau karena kebodohan, karena ketidakmengertian. Artinya minimal yang dasar-dasar kita harus tahu. Iya, harus tahu. Harus tahu yang bagaimana cara saya berpikir, berbicara, bertindak sehingga tidak dapat dituntut oleh orang lain ke muka. Kalau kita ngomongin soal ITE, UU ITE paling enggak kita harus tahu yang mana yang masuk pencemaran nama baik, yang mana yang enggak. Hal yang dasar dulu. Orang harus mengerti dulu bahwa Undang-Undang ITE itu tentang orang yang mentransmisikan, mendistribusikan atau menyiapkan akses sehingga orang lain bisa masuk. Itu pasal 27, semuanya ayat 1, 2, 3, 4. Jadi kalau yang transmisikan orang lain, bukan. Otomatis orang tersebut masuknya itu dalam KUHP. Misalnya kayak gini Pak, Pak Yosep, saya ngata-ngatain Pak Yosep nih, jelas nih, masuk nih, masuk. Tapi saya nggak sadar, saya direkam. Ya, dia ngerekam saya. Saya nggak sadar dia direkam. Dia upload. Dia yang kena transmisinya. Tapi kata-kata saya nih pencemaran nama baiknya. Ya, betul. Berarti saya kenanya 9 bulan. Yang KUHP pasal 310. Tetapi di ayat 3-nya ada disebutkan. Kalau yang disampaikan itu dalam rangka kepentingan umum atau untuk membela diri, tidak bisa dipidana. Masih dilihat lagi kan. Berarti terjelek saya adalah 9 bulan. Betul. Sedangkan dia yang mentransmisikan 4 tahun. Betul. Seperti itu. Ya, makanya dilihat umpamanya kasusnya seperti yang terjadi Menteri zamannya Pak SBY yang sekarang ditahan. Itu dia tidak membuat kontennya tentang arca Buddha yang ada kepalanya Jokowi itu. Dia mentransmisikan. Jadi dia membuat orang dapat mengakses dan melihat. Dia bukan sebagai orang yang buat. Merepost ya? Iya, itu yang dia kenanya di situ. Makanya betul dia kena undang-undang IT. Bukan kenanya KUHP atau undang-undang lain, bukan. Tapi dia ahli ITE, Pak. Kayak gimana ceritanya ahli ITE? Ahli ITE, tapi kalau dia tidak paham mengenai hukum, ya pasti dia kena. Ahli telematika. Ya. Ahli telematika, beda ya? Iya, pengacara yang masuk penjara juga banyak. Oh iya. Iya kan? Ada Bang Oce Kaligis. Kemudian itu mereka paham hukum, tapi kena. Tapi polisi yang masuk penjara juga banyak.
Ya contoh yang paling gede Jenderal Bintang 2 kan begitu. Tapi katanya kalau selama pengacara itu membela klien ya dia bebas hukum. Oh tidak, dengan itikat baik di sana ada dikatakan. Jadi hanya ketika pembelaan itu dilakukan dengan itikat baik, maka otomatis dia tidak bisa dipidana. Ketika itikatnya buruk, dia dipidana. Contohnya kasus Ketua DPR RI, Pak siapa namanya, Bambang lagi. Pak siapa namanya? Yang masuk penjara Golkar? Siapa namanya? Setia Novanto. Setia Novanto. Itu kan pengacaranya masuk penjara. Oh iya, Fredrik ya. Fredrik. Itu karena menghalang-halangi proses yang dilakukan KPK. Ya, bukan karena ini. Ya, jadi ketika pembelaan dilakukan dengan itikat buruk, Tetap pengacara akan pun kena. tidak punya kekebalan Oke. hukum. Tapi tadi saya agak nggak setuju dengan statementnya Pak Yosef tadi kan bilang, wah ini kalau di rakyat kecil ini nggak kena nih UU ITE. Salah menurut saya. Jadi menurut saya kita ngelihat future ya Pak ya. Ya. Kalau saya percaya kayak gini Pak. Pedoman kita ada di Indonesia itu adalah Jakarta. Ya. Ke depan semua kota ada di Indonesia itu akan seperti Jakarta. Ya. Soon or later menurut saya. Ya sama seperti kalau kita ngelihat Amerika. Oke. Soon or later kita akan seperti sana, semaju sana. Ya. Makanya kita ada yang bilang ketinggalan berapa tahun kayak gitu kita lihat ya. Jadi kita ngelihat kan kasus ITE ini banyak di Jakarta nih Pak. Soon or later ini semuanya pasti akan ada di semua daerah nih Pak. Pelan-pelan satu-satu mungkin ya sekarang masih satu-satu. Ya. Nah lama-lama akan banyak Pak. Nah kalau ini kena ke orang kecil seperti kata Bapak tadi restoratif justice akan keluar. Ya. Tapi ingat Pak, ketika saya punya duit, saya melaporkan dia nggak punya duit. Yang terjadi apa? Pasti akan ada restoratif justice. Ya. Tapi dia pasti akan tertekan dengan saya. Dengan UU ITE ini. Ya. Pasti dia akan bersujud minta maaf di bawah kaki saya. Ya. Atau melakukan apapun yang saya minta. Ya. Dengan memanfaatkan UU ITE ini, Pak. Paham. Untuk itulah maka diatur secara rinci, ada poin-poinnya, bagaimana sehingga mentransmisikan tersebut bisa dikategorikan Undang-Undang ITE. Oke. Di dalam proses saja, kadang hakim sendiri tidak paham. Bahwa sebenarnya yang dimaksud di situ hanya mentransmisikan. Orang yang membuat masuknya di 310. Jaksa sendiri tidak paham. Sehingga harusnya begitu di pengadilan ternyata terbukti, orang ini memang yang mengucapkan, tapi bukan dia yang mentransmisikan, hakim akan vonis bebas. Oke. Kenapa demikian? Karena jaksa tidak memasukkan dakwaan pasal 310. Oke. Ini putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditaati. Dan sebenarnya amanah, hanya ini jujur. Kadang orang itu kalau jadi tersangka juga bisa tenar, Dok. Gitu ya? Ya, jadi perkaranya semakin lama gitu naik gitu kan, itu tenar juga. Saya kagak, Pak. Ini bukannya diri Dokter Richard bukan, Dok. Tapi saya bilang, kadangkala memang berkasus itu membuat kita tuh naik. Ya. Berkasus itu membuat kita tuh naik daun. betul, dikenal orang, rezekinya tambah banyak dan lain Ya, sebagainya. sometimes. Betul. Tapi nggak semua seperti Betul. itu. Kadang-kadang saya kesian sih. Ada nggak semua seperti itu. Tapi memang makanya banyak artis yang hobinya berkelahi. Kayak gitu. Iya. Karena makin sering berkelahi, makin sering masuk TV. Maka semakin sering masuk TV, semakin diberitakan, jobnya juga semakin banyak dan lain sebagainya. Dicari di mana-mana. Betul. Nah, oleh karena itu, melalui podcastnya Dr. Lisa juga ingin mengatakan, kalau Anda mencari keadilan, lakukanlah melalui proses-proses yang disediakan aturan perundang-undangan. Semuanya lengkap. Kita tidak boleh mencari keadilan dengan kemudian membangun opini di dalam masyarakat. Karena itu merusak nanti. Hal yang tidak benar ketika diamini oleh masyarakat itu kadang dijadikan patokan juga oleh aparatur penegak hukum. Mana yang paling banyak mendukung itu dianggap sebagai pembenar, padahal belum tentu. Merusak hukum itu kadang dilakukan oleh kita sendiri juga. Dengan meletakkan hal yang salah di tempat yang salah. Oke. Ini bahaya sekali bagi penegakan hukum. Oke. Jadi, kalau kita ingin mencari sebuah keadilan, carilah melalui prosedur yang sudah disediakan. Maka tentunya kita akan mendapatkan keadilan. Ketika kita cari melalui jalur lain, yang kita dapatkan kadang ketidakadilan. Oke. Karena kadang ada amarah di dalam para penegak hukum. Udah ambil pusing, naik terus aja. Jadi jangan dikira nih. Kadangkala hakim itu dimasuki juga oleh oknum-oknum aparat. Pokoknya gimana caranya Anda harus vonis dia masuk. Oke. Nah, hukum yang paling adil saat ini di negeri Indonesia itu hanya ada pada Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu paling banyak mereka teliti. Jadi saya banyak sekali menangani perkara yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap. Ada yang seumur hidup, bebas. Kami nangani secara gratis, bebas. Bahkan ada yang kerja di kantor saya seumur hidup, saya lakukan pembelaan ulang, bebas. Oke. Tapi kan harus dipenjara dulu, Pak. Ya, itulah namanya kadangkala Tuhan memasukkan dia di penjara supaya tidak kecelakaan, tidak mati lebih mudah. Kehendak Tuhan kan intinya seperti itu. Oke, Pak. Jadi menurut kesimpulan Bapak dari laporan untuk Marcel dulu nih Pak ya, pesulap merah ya, harusnya tidak memenuhi unsur dong ya. Kalau yang dilaporkan di Jawa Timur itu kan orang perorangan. Iya. Jadi diterima bisa, tetapi nanti diteliti apakah memang di situ ada maksud Marcel seperti apa. Karena di dalam pasal 27 kategorinya kan banyak. Iya. Salah satunya juga disebutkan di situ bahwa kita melihat itu bukan pada perasaan korban. Pada mens reanya, pada Ya, tetapi pada kesengajaan yang dilakukan oleh si
terlapor. Iya. Dalam rangka apa? Makanya ada rujukannya lagi. Kalau itu evaluasi, itu berupa pendapat, itu berupa fakta nyata, maka itu tidak masuk di dalam pencemaran nama baik yang diatur di dalam 27 ayat 3. Tapi tentang mentransmisikan loh. Pak, ini mungkin terakhir ya. Ya. Kalimat saya kemarin, saya punya kalimat kemarin itu menurut saya bagus banget. Saya tuh merasa heran ya ketika kita silakan aja sih orang bilang beropini atau apa silakan saja. Tapi itu memang terjadi fakta ya. Saya bilang saya dan Marcel itu kenapa saya belain Marcel habis-habisan, karena menurut saya itu kami benar-benar ya beda tipis saya ngomongnya. Cuma beda jalan. Kalau saya kan reviewnya skincare abal-abal. Kalau Marcel kan tentang dukun abal-abal, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Tapi yang lucunya adalah ketika kita mengedukasi, memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, ini tujuannya masyarakat nih, bukan poin pada satu orang nih. Ya bukan, sebenarnya gue nggak peduli juga mau dukunnya ancur, mau kagak juga, gue nggak dapat duit juga rasa ngomongnya kayak gitu ya. Tapi kita lebih ke untuk masyarakat nih. Kita kasih tahu ada oknum dukun seperti ini. Kita kasih tahu bahwa ada oknum skincare seperti ini. Tapi yang lucunya adalah kita yang dilaporkan dan kita dipidanakan. Sedangkan pada kenyataannya sampai detik ini, ya paling nggak kan kalau kayak saya sudah jadi tersangka ya kalau saya. Kalau kayak si Marcel kan memang belum, tapi sudah ada LP. Tapi apakah ada LP untuk Udin? Kan nggak ada. Belum dibuat. Padahal kita sebagai rakyat Indonesia bisa ngelihat dengan amat sangat jelas yang dilakukan oleh Kang Udin sendiri. Saksinya juga datang ke sini, korbannya juga datang ke sini seperti itu. Kita dengan gamblang banget bisa melihat, oh ini penipuan. Tapi kok malah Marcel sendiri ingin melaporkan, nggak bisa dilaporkan? Unsurnya harus ada kerugian kalau penipuan. Karena 378 itu menggerakkan orang lain dengan nama palsu, martabat palsu, untuk mendapatkan sesuatu barang, memberikan hutang, atau menghapus piutang. Maka pelapor juga harus korban. Harus korban? Iya. Kerugiannya apa? Umpamanya saya sakit nih, dia datang, dia obati, ternyata dia bohong. Walaupun kita sudah bisa melihat bahwa itu ada dukun abal-abal di situ dengan pasien yang banyak, saya nggak bisa lapor. Tidak bisa, orang lain tidak bisa. Tetap korbannya. Tetap harus korbannya. Karena menggerakkan, itu unsur mereka berdua, bukan orang yang melihat. Secara hukumnya saya setuju. Tapi secara implementasinya, secara hukuman masyarakatnya, saya nggak setuju. Ya karena mereka bisa saja itu sebagai sebuah objek untuk ditonton, ratingnya naik, mereka dapat duit dan lain sebagainya. Bisa saja dia dengan pasiennya kerjasama dan lain sebagainya, kan kita udah tahu. Ya tetap aja kan penipuan kan dia bilang seperti sebenarnya itu. Tidak penipuan, karena hanya menayangkan untuk kita nonton. Penipuan itu harus menggerakkan orang lain. Jadi di dalam ketentuan undang-undang itu semua unsurnya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi satu, maka dia tidak terbukti bersalah. Sama seperti Dr. Richard Lee nih. Umpamanya diterapkan pasal 27 ayat 3, besok harus dibuktikan di muka sidang. Setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan, nanti dijelaskan apakah Dr. Richard Lee yang mentransmisikan dan lain sebagainya. Oh bukan, orang lain ternyata. Unsur pertama sudah terbukti, selesai. Tapi perkaranya batal. Tapi kan capek. Ada handphone nggak? Cari ini panggilan laporanku dong. Panggilan laporanku. Yang laporanku punya, yang Kartika Putri. Enggak, panggilan pertama, panggilan kedua. Penetapan tersangkanya sudah dikirim belum? Udah lama, Pak. Sudah lama? Sudah lama. Udah dari awal tahun. Karena kalau gelar perkaranya bagus, tepat, itu dihentikan loh. Saya banyak loh perkara berhenti di Mabes Polri. Karena tekniknya ada, cara kita berbicara, menyampaikan itu harus jelas dan tegas, dasar hukumnya ada lengkap. Kadang-kala orang hanya ngomong aja tanpa dasar hukum. Slide aja. Itu yang itu. Klarifikasi. Bentar ya, saya baca dulu ya. Oke, Bapak boleh baca. Ini surat panggilan. Ini surat panggilan. Oke. Bapak boleh baca atas nama LP apa? Penyidikan. Oh, ini sudah penyidikan. Oke. Kemudian saya adalah sanksi pasalnya 27 ayat 3, 45, terus pasal 36 ini membawakan kerugian. Nah, ini ada 310 KUHP. Dan atau pasal 310 KUHP. Dan atau pasal 311. Pertanyaan saya, lihat LP-nya dari siapa? LP-nya ini atas nama pelapor Saudara Aditya Dwi Putra, ini tidak bisa masuk. Oke Pak Yosep, thank you banget sudah datang ke sini. Luar biasa, thank you banget. Bagi kalian semua yang sedang mencari keadilan dan butuh keadilan tapi nggak punya dana, kalian bisa hubungin Pak Yosep. Hubungin kemana ya Pak ya? Hubunginya langsung aja di Instagram ada? Di TikToknya Rumah Pancasila, Instagram itu sama YouTube itu ada nomor telepon. Boleh hubungin nomor telepon ke sana ya. Sama minta bantuan, tolong dibantu supaya TikToknya Rumah Pancasila bisa kembali lagi normal. Pasti balik, saya yakin. Ya, ini masih di take down. Dan bagi kalian semua yang punya dana lebih juga, kalau misalnya pakai jasa beliau tolong dibayar ya. Soalnya beliau juga banyak bantu orang, anggap aja kalian bantu orang lain. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Pak. Siap. Bye. Ada